Senang dapat jumpa kembali acara Gembala Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arlianus Darosa sebagai pemandu percakapan kita. Ini adalah sebuah acara untuk mempercakapkan isu-isu yang sedang hadir di tengah-tengah masyarakat atau pokok-pokok ajaran gereja atau perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam pemikiran teologi di lingkungan kekristenan. Dan saudara-saudara dapat berinteraksi dengan kami melalui chat room yang sudah tersedia, dapat mengirimkan komentar atau pertanyaan, menulis di situ, dan nanti narasumber kita akan dengan senang hati akan merespons. Dan kali ini kita bicara mengenai kristenisasi masih adakah, ya, masih adakah kristenisasi di Indonesia? Dan untuk memperbincangkan ini telah datang di studio Bapak Pendeta Dr. Martin Lukita Sinaga. Selamat datang Pak Martin. Terima kasih, salam Pak Arlianus. Ya, yang entah untuk kali keberapa nih Pak Martin, gak bosan-bosan nih berkenan hadir di tempat kita untuk memberi pencerahan-pencerahan kepada para pemirsa KBGKI TV. Ya, semoga tidak membosankan. Pasti tidak ya, pasti banyak yang menantikan percakapan kita. Terima kasih. Pak Martin, kita bicara mengenai kristenisasi masih adakah? Ya. Kalau kita berbicara mengenai relasi antar umat beragama di Indonesia, secara khusus antara Islam dengan Kristen, ya, maka kita pasti akan berjumpa dengan istilah yang tadi itu, istilah kristenisasi, ya. Bahwa di mana-mana ada upaya kristenisasi. Dulu saya ingat sekali itu, kalau gereja membagi sembako misalnya, dibilang ini kristenisasi dan seterusnya dan selanjutnya. Tetapi belakangan ini kita juga mendengarkan istilah sebenarnya yang sama tapi bukan Kristen tapi Islam, Islamisasi. Nah, sebelum kita lebih lanjut masuk percakapan kita, apa sih menurut Pak Martin yang dipikirkan orang ketika mengatakan itu kristenisasi? Karena kalau yang ngomong itu kan pasti bukan orang yang seagama mestinya. Apa sih yang dipikirkan orang ketika mengatakan atau mendengarkan istilah kristenisasi atau islamisasi, Pak Martin? Nah, menarik sekali Pak Arlianus bahwa istilah itu memang tidak mendunia. Di Indonesia. Maksudnya begini, hanya ciptaan orang Indonesia. Jadi produk asli Indonesia. Produk asli Indonesia. Jadi perlu dipelihara, maksudnya ini produk dalam negeri kita, betul. Kenapa? Karena kalau kita buka kamus dan kalau kita menulis Christianization itu hampir aneh sekali ya. Justru dalam kamus dunia tentang kekristenan yang ada itu pun sampai abad pertengahan yang disebut Kristendom. Ya, Kristendom itu seperti wilayah Kristen, kerajaan Kristen lah begitu ya. Itu Eropa, ya, itu Amerika. Lalu yang ada juga adalah pekabaran Injil kan gitu ya, evangelization gitu ya, atau spreading the gospel. Tapi nggak ada kristenisasi gitu loh. Nah, tapi memang yang ada di Indonesia menurut saya adalah sebab-sebab yang mengakibatkan nama kristenisasi itu muncul. Nah, orang seperti Gary Van Klinken, ya, seorang Belanda yang cukup terkenal, seorang Indonesianis, ahli Indonesia, pernah menulis bahwa memang sejarah gereja Indonesia, katanya, adalah sejarah yang isinya terutama conversion, alih agama, orang-orang dari suku-suku yang sering disebut dulu masih animistik gitu ya, suku-suku Batak, Toraja yang disebut animistik itu menjadi Kristen. Jadi sejarah kita itu sejarah conversion, sejarah beralih agama dari agama yang Nusantara lokal menjadi agama suku ya, menjadi agama Indonesia, menjadi agama dunia yaitu agama Kristen. Nah, bagi orang luar, bukan orang Kristen sendiri, bagi pengamat Indonesia yang seperti mewanti-wanti, nah ini disebut kristenisasi gitu ya. Jadi itu cap luar atas pengalaman beralihnya katakanlah 20-an juta lebih ya, suku-suku yang dulu agamanya agama nenek moyang, agama leluhur istilahnya, menjadi agama Kristen. Tapi bukankah hal yang sama sebenarnya terjadi pada agama lain kan? Ya, agama Islam misalnya yang sejak abad 13 ya, tumbuh dan membesar ya, menggantikan katakanlah Hindu dan Buddha di Jawa ya, memang juga menempuh alih agama itu, tapi mungkin karena lama
sehingga seolah-olah itu lebih alamiah gitu. Kan muncul semacam katakanlah satu suro itu ya dalam Islam, tapi itu menjadi acara yang juga menjadi acara adat Jawa. Bagi Islam itu mungkin lebih natural. Nah, mengapa kristenisasi muncul sebagai bahasa atau cap yang begitu mengagetkan? Karena memang pernah alih agama itu, dulu orang Batak mungkin 100 tahun lah ya sejarahnya menjadi Kristen, tapi pernah secara mengagetkan tahun 65 dan setelah itu 2 juta katakanlah hampir orang Jawa ini menjadi Kristen. Itu yang menjadikan kristenisasi ini mengagetkan. Iya, ya. Tidak. Kalau kristenisasi kan berarti kalau misalnya saya Kristen, Pak Martin bukan, artinya saya berusaha menjadikan Pak Martin menjadi Kristen. Betul begitu kah? Ya, tapi itu dalam arti seolah-olah kejadiannya besar-besaran gitu kan ya. Nah, dalam kejadian yang besar tadi itu yang Pak Martin sebutkan tadi itu misalnya munculnya istilah kristenisasi. Apakah itu memang usaha dari orang-orang Kristen untuk yang sekitar 65 tadi itu kan mungkin ada kaitan dengan 30 SPKI barangkali dengan atau situasi politik pada waktu itu, apakah memang 2 jutaan kurang lebih itu menjadi Kristen karena usaha orang Kristen atau pilihan saudara-saudara kita yang beragama suku itu, Pak Martin? Nah, itu memang unik sekali pada masa awal katakanlah penginjilan ya. Katakanlah di Indonesia bagian timur itu ya, orang-orang di Ambon, Maluku itu sudah ratusan tahun, katakanlah 400 tahun bahkan, itu memang ada hubungannya dengan kekuatan politik Portugis saat itu ya. Lalu Belanda yang memang setelah Ambon dikatolikan lalu diprotestankan. Itu lebih kebijakan politik. Tapi umumnya gereja-gereja Indonesia bertumbuh dengan penginjil-penginjil swasta sebenarnya. Katakanlah penginjil dari Sungai Rain datang ke Tanah Batak, datang ke Kalimantan ya, orang-orang Belanda ke Jawa ini. Jadi sebenarnya proses itu lebih bersifat perlahan dan dimulai dengan pendidikan kesehatan, ya kan gitu. Jadi menurut saya di situ lebih tepat disebut sebagai proses pekabaran Injil sehingga muncul apa yang disebut kekristenan Batak, kekristenan Jawa, kekristenan Kalimantan. Nah, kristenisasi itu menurut saya lebih karena orang luar melihat kok serta-merta jutaan orang menjadi Kristen. Tiba-tiba jadi Kristen. Iya. Dan itu seperti tadi pertanyaan Pak Arlianus adalah proses sosial yang mengakibatkan banyak sekali orang Jawa mengalami trauma, trauma 65, lalu mereka mencari di mana mereka bisa tanda kutip menemukan rumah yang menerima mereka, yang tidak katakanlah menstigma mereka PKI gitu, dan itu ada di gereja, terutama gereja-gereja di Pulau Jawa ini gitu loh. Nah, itu yang karena serta-merta menjadikan istilah kristenisasi istilah yang cukup kuat dan kadang-kadang menjadi momok gitu loh. Ya, jadi kalau kembali kepada yang itu berarti sebenarnya itu kan proses yang bukan by design bagi orang-orang Kristen untuk membuat mereka menjadi Kristen yang tahun 65 ini, tetapi lebih merupakan upaya pencarian ya, entah pencarian religius, entah pencarian tempat, sebutlah dalam tanda kutip kenyamanan politik supaya tidak terseret oleh pergolakan yang ada pada waktu itu, betul kan begitu? Ya, namun juga harus kita akui bahwa karena banyaknya yang datang, maka memang secara global juga banyak bantuan untuk katakanlah menampung mereka, untuk katakanlah juga memberi mereka gereja gitu ya, pendidikan gitu ya, dan itu dikesankan bahwa terjadi katakanlah mutualisme kalau boleh kita katakan, ada yang mencari tempat untuk hidupnya agar tidak distigma, bahkan agar tidak dibunuh loh. Ya, tapi juga gereja mengatakan, oh ini adalah waktu kita juga untuk lebih memaksimalkan pelayanan, pembinaan dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Nah, oke lah, kita memahami sekarang mengapa istilah itu muncul, karena tiba-tiba jumlah yang sangat besar. Betul. Pertanyaan saya sekarang adalah, benarkah kristenisasi
atau upaya konversi yang sengaja itu memang ada, Pak Martin? Umumnya sebenarnya gereja itu tumbuh karena yang pertama tadi ya, fase pekabaran Injil, fase pendidikan, kesehatan, dan juga memang ada fase kedatangan para misionaris, katakanlah ya. Tapi katakanlah di Batak mungkin 5.000 lah misionaris pernah datang ke tanah Batak, tapi telah mengubah 3 juta jiwa. Itu kan sebenarnya kalau bukan orang Batak yang datang sendiri itu nggak mungkin dong ya. 5.000 tapi yang datang 3 juta kan itu ya karena kami orang Batak datang untuk memperbaiki hidup, beriman, tapi juga bersekolah kan gitu. Orang Toraja juga kan 600.000, berapalah penginjil yang dari Belanda kan datang. Nah, itu yang pertama. Namun karena tadi Gali bilang apakah itu tidak disengaja, tapi ketika itu terjadi, muncul juga arus-arus dari kekristenan yang sering disebut bergerak dalam aktivitas penginjilan. Lembaga evangelisasi ini, nah ini yang memberi kesan bahwa seolah-olah semuanya ini adalah buah dari mereka. Ya, padahal sebenarnya selalu ada katakanlah pencarian lokal, tapi juga sekaligus katakanlah fasilitasi dari gerakan gereja itu sendiri, begitulah. Nah, faktanya kan ada karena persepsi tertentu oleh jumlah yang tadi banyak, tapi juga kan ada faktanya kan ada yang terkonversi kan, ada yang beralih agama, ya. Seperti apa sih Pak Martin kalau lihat sejarah ya, usaha-usaha dalam tanda kutip tadi kristenisasi itu atau modus-modus konversi itu terjadi? Nah, memang itu bertahap ya, sehingga memang seolah-olah terjadi seperti mutualisme ya. Jadi pada fase pertama memang bangsa ini ketika dalam kondisi terjajah ya, Belanda misalnya melahirkan apa yang disebut gerakan politik etis kan gitu. Dan gerakan politik etis seperti gerakan membayar hutang Belanda, tapi itu melahirkan pendidikan, sekolah-sekolah, irigasi ya, edukasi. Dan itu melahirkan elit Indonesia kan begitu. Soekarno, Hatta itu kan datang dari sekolah-sekolah HBS, sekolah-sekolah Belanda. Nah, kekristenan di situ juga datang dengan pendidikannya. Akibatnya banyak sekali warga bangsa ini yang ingin juga beremansipasi, ingin juga ikut dalam pembangunan, ikut dalam kemajuan zaman, maka mereka berbondong-bondong masuk sekolah yang milik gereja. Jadi menurut saya itulah modus pertama. Jadi orang itu masuk Kristen, orang Batak, orang Toraja masuk Kristen karena mereka ingin emansipasi ke dunia modern. Jadi kekristenan itu atau menjadi Kristen itu dalam rangka meningkatkan taraf hidupkah, kualitas hidupkah, derajat hidupkah? Sebab kekristenan membuka pintu untuk masuk ke derajat itu. Dan itu pintunya adalah tentu kesehatan yang baik dan pendidikan yang bermutu dunia. Dulu pendidikan Belanda itu levelnya sama dengan seluruh tempat lain. Dan jadi politik itu dampak dari politik etis ya? Itu politik etis. Tadi kan Pak Martin ini bilang ini adalah fase yang pertama. Fase awal. Nah, fase awal. Fase berikutnya setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
3052990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Arlius Laros sebagai pemandu percakapan kita. Narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lekita Sinaga, dan kita sedang membicarakan sebuah topik yang sangat menarik, kristenisasi masih adakah? Tadi Pak Martin di akhir segmen yang pertama sudah menjelaskan fase pertama ya, sebagai dampak dari politik etis, lalu ada pendidikan, lalu orang-orang Indonesia sebenarnya masuk menjadi Kristen itu dalam rangka ingin meningkatkan, sebutlah cara hidup, betul, ya harkat juga, karena gereja atau kekristenan menyediakan pintu bagi itu melalui pendidikan. Ya, itu ada contoh yang menarik ya sebelumnya. Iya. Itu TB Simatupang. Oh, dia sampai mengatakan dirinya, aku adalah orang yang berhutang. Oke. Dan berhutang kepada gereja tentu. Karena bayangkan katanya, kalau bukan karena pendidikan gereja, mana mungkin orang Batak bisa setara dengan Jenderal Sudirman dan memimpin gerilya bersama di Jawa. Kalau bukan karena di Jawa loh ya. Di Jawa, kalau bukan karena pendidikan yang diberikan oleh misi kepada dia. Jadi betul-betul terangkat seorang Batak dari kampung sana, tiba-tiba selevel dengan Sudirman, dengan orang Jawa yang sudah ratusan tahun mendirikan Borobudur. Bayangkan. Dan dia merasa ini jadi berhutang. Memang sangat-sangat terlihat dia dampak dari kehidupan orang, atau dampak dari apa yang disediakan oleh kekristenan pada waktu itu. Betul. Berupa pendidikan itu bagi orang-orang Indonesia yang memanfaatkan agama suku, tentunya pada orang-orang beragama, orang beragama suku yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh gereja berupa pendidikan. Betul. Jadi sangat jelas, you masuk sini, ini hasilnya. Tadi Pak TB Simatupang adalah salah satu contoh yang, dan siapa yang tidak kenal Pak? Betul. TB Simatupang. Nama jalan terpanjang di Jakarta. Iya. Nah, itu kan fase yang pertama. Ya. Nah, kalau fase berikutnya apa Pak? Fase berikut seperti tadi kita katakan sejenak gitu ya, adalah ekses dari benturan politik 65. Kita tahu bahwa ketika pemilihan 55 ya, ternyata mayoritas Indonesia memilih Partai Nasional dan Partai Komunis. Dan Partai Islam, walaupun Islam mayoritas dalam agama, tapi secara politik enggak. Nah, ketika terjadi benturan dan terjadi anti komunis akibat politik global Amerika tentu saja, tapi juga akibat krisis dalam negeri, ya kita tahu semua itu, maka betul-betul terjadi kegoncangan dalam negeri kita. Banyak sekali pembunuhan, banyak sekali orang yang mencari solusi atas ini semua. Dan disitulah gereja menjadi tempat, menjadi ruang di mana orang-orang merasa terlindungi, tapi juga orang-orang menemukan identitas baru. Jadi fase kedua menjadi Kristen adalah fase orang menemukan identitas. Sebab kalau kamu salah dengan identitasmu, kamu bisa mati, kan gitu ya? Pada waktu itu. Sekarang identitas orang Kristen menjadikan mereka menemukan ruang aman, dan ini ternyata katakanlah meyakinkan atau mampu mendatangkan 2 jutaan orang untuk menjadi anggota gereja. Dalam waktu yang sangat pendek. Dalam waktu yang sampai 65, 68 sampai segala macam. Saya ingat misalnya Sularso Sopater dari Gereja Kristen Jawa, mereka berbondong-bondong membuat dapur umum untuk memberi makan orang-orang yang dipenjara akibat tuduhan PKI itu. Dan begitu keluar mereka semua tentu menjadi anggota GKJ ya. Dan itu menurut saya adalah fase kedua. Jadi menjadi Kristen itu menemukan identitas yang membuat mereka tidak dicederai dan cukup aman menjadi warga Indonesia. Nah, ini kan mereka yang akhirnya menemukan dalam tanda kutip tempat yang aman supaya tidak mati. Karena salah memilih identitas itu berakibat fatal tadi kan, mati. Akibat fatal.
Dan itu jumlahnya besar. Apakah jumlah yang mereka mendapatkan tempat yang aman, tapi apakah karena jumlah yang besar ini tidak menimbulkan justru gejolak relasi antar agama, Pak, pada waktu itu? Nah, disitulah mulainya terjadi gejolak. Disitulah juga pada tahun 65-67 mulai gereja pertama kali dirusak, dibakar ya, di Sulawesi Selatan, kita tahu sejarahnya itu. Dan disitulah mulai apa yang disebut cap kristenisasi, itulah yang paling menakutkan saudara-saudara kita yang muslim. Dan usaha seperti monster dan usaha menghempang kristenisasi menjadi usaha yang katakanlah lebih disadari ya. Dan akibat lainnya juga kita tahu bahwa apa yang disebut balapan untuk meningkatkan statistik dan laporan-laporan agama, bahkan laporan menteri agama juga selalu dituntut mana statistiknya, sudah berapa yang Kristen, sudah berapa yang Islam ya. Lalu terjadilah sangat penting. Itu juga terjadi guru-guru agama dikirim ke desa-desa supaya desa-desa semakin beragama, semakin jelas agamanya, cacah jiwa juga menyangkut dan seterusnya. Mulai juga di situ katakanlah undang-undang tentang penistaan agama muncul, tapi juga menyangkut rumah ibadah pengaturannya dan seterusnya, dan itu menjadikan situasi bahwa beragama, memiliki identitas agama itu tidak aman ternyata ya. Tapi juga mengamankan, tapi sekaligus membuat terjadinya ketidakamanan dalam arti dalam hubungan antar agama, gitu ya. Itu adalah fase kedua apa yang disebut konversi ke dalam kekristenan itu. Apakah kan tadi kan adalah fase pertama ya. Fase pertama kan karena kekristenan sebutlah menyediakan pintu bagi orang Indonesia, sebutlah bagaimana mendapatkan pendidikan yang merupakan pintu untuk naik kelas dalam tanda kutip. Betul. Apakah itu selesai begitu saja, atau misalnya apakah dalam misalnya teman-teman kita Muslim ada upaya melakukan sebutlah penyeimbang itu? Ada. Dan kalau kita baca disertasinya Alwi Shihab ya, dia mengatakan bahwa gerakan Muhammadiyah adalah gerakan yang sadar untuk menghempang kristenisasi, pakai bahasa kristenisasi di Jawa, dengan juga melakukan pengkopian ya, meniru. Makanya Muhammadiyah punya sekolah, punya rumah sakit ya, karena mereka ingin menghempang kristenisasi secara Islami, tapi dengan meniru fasilitas-fasilitas gereja, yaitu pendidikan dan kesehatan ya. Dan mereka terbukti katanya jumlahnya hampir sama dengan orang Kristen, kira-kira 25-30 juta kira-kira begitu. Muhammadiyah. Oke, jadi artinya ada upaya untuk mencari keseimbangan atau perlawanan ya. Perlawanan. Ya, memang jelas di disertasi saya sempat baca itu ketika menulis tesis dulu, disertasinya Pak Alwi Shihab. Menghempang arus. Ya, ketika saya baca pertama saya bilang, kok dia pakai istilah kristenisasi ya? Apa dia setuju dengan istilah? Ternyata memang ada pengertian tertentu dalam rangka menghambat apa yang disebut sebagai ya model penyediaan fasilitas tadi. Betul. Nah, itu kan fase yang pertama itu. Pertama. Lalu yang kedua tadi adalah akibat 65 dan dampaknya adalah gejolak antar agama. Fase ketiga. Nah, tapi fase kedua juga penting, bahwa setelah itu agama karena bergejolak, karena katakanlah masuknya jutaan ke dalam Kristen gitu ya. Di situ juga fase Departemen Agama menguat, yaitu dalam suatu program yang mereka sebut sebagai kerukunan ya. Jadi kerukunan menjadi cara agama-agama di Indonesia diminta untuk lebih hati-hati dengan sara gitu ya. Sehingga kita selama Orde Baru hati-hati sara. Dan itu mengakibatkan hubungan agama itu menjadi hubungan yang mungkin bersifat hati-hati, saling mencurigai barangkali. Saling mencurigai walaupun hati-hati, jangan saling mengomentari, tapi tentu di arus bawah selalu terjadi debat-debat yang kita bisa saksikan sampai hari ini. Itu fase kedua. Nah, fase ketiga sekarang, mengapa orang, menurut saya ini kan karena pengalaman yang saya amati ya, sekarang orang lebih melihat
ya agama itu sumber-sumber rohani yang kita bisa timba untuk memperkaya kita. Jadi blok-blok yang mengeras kadang-kadang sering mengakibatkan masalah. Katakanlah perkawinan antar agama ya. Orang sekarang mengalami kesulitan. Gimana kalau terjadi perkawinan antar agama? Sulit sekali. Bahkan saya pernah ke kedutaan besar di Singapura gitu ya. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang beda agama menikah di catatan sipil Singapura gitu ya, dan itu dicatat di kedutaan besar di sana, dan ketika pulang sahlah diterjemahkan lah hasil catatan sipil Singapura. Nah, sekarang orang mengatakan agama kok jadi begitu ya? Oh, kita bisa mengerti sekarang agama begitu karena memori bahwa terjadi dulu kecurigaan akibat 65. Jadi agama itu menjadi kotak-kotak sekarang. Tapi di era yang katakanlah milenial ini ya, di era yang lebih terbuka ini, orang sekarang mengatakan ya agama itu bisa nggak sih memperkaya saya gitu ya? Bukankah katakanlah orang Islam buka puasa sekarang sering di depan Borobudur gitu ya? Berarti Buddhisme itu sesuatu yang penting sekali ya. Bukankah wayang itu adalah warisan Hinduisme ya, tapi juga menjadi katakanlah cara orang Jawa menceritakan diri mereka sendiri bahkan ya. Lalu bukankah misalnya lagu-lagu Kristen itu indah dan orang ingin mendengarkan ya. Dan kita juga sebagai orang Kristen kan ingin juga melihat suasana masyarakat saat Hari Raya Korban misalnya, bahkan ikut berharap siapa tahu kita akan dikasih sepotong daging gitu kan gitu ya. Karena menurut Muslim kan yang dapat menerima kurban itu yang mu'alaf, tapi juga yang secara ekonomi lemah gitu. Jadi banyak kamu duafa. Jadi banyak juga orang Kristen yang ya memang lemah kan ya. Jadi berharap. Jadi sekarang terjadi semacam apa yang saya sebut sebagai orang menunggu jangan-jangan ada sebenarnya dari agama lain yang bisa memperkaya. Dan itu sekarang gejalanya justru ini walaupun agak sedikit anekdotal gitu. Paling dihayati ibu-ibu gitu. Ibu-ibu sekarang Senin, Rabu, Jumat gitu mempraktekkan keyakinan agama Hindu-Buddha gitu ya. Hari Minggu dia majelis di gereja. Kenapa? Karena dia ikut yoga gitu. Jadi saya punya teman baik ya, namanya Amanda gitu ya. Dia pimpinan masyarakat dialog antar agama. Ya, kawan kita itu. Kawan kita, dia dulu ingin sekali berdiet. Dan cara berdietnya dengan yoga dan meditasi gitu loh. Tapi lama-kelamaan dia jadi terbuka pada katakanlah semangat keberagamaan Hindu-Buddha walaupun tetap seorang Muslim ya. Sehingga kadang-kadang dia mengatakan inilah cara agama itu menjadi agama damai gitu loh. Karena semuanya menyumbangkan sesuatu kepada hidup kita. Dan menurut saya agama sekarang trennya seperti itu. Jadi nggak usah lagi terlalu stres dengan waduh dia sudah mu'alaf nih, dia sudah murtad nih, itu menjadi berita ya. Tapi sekarang orang mengatakan dia mungkin malah di Eropa sering disebut dual belongings ya. More than one belonging. Orang itu menggali dari sumber-sumber kerohanian Hindu-Buddha untuk meditasi, tapi juga tetap menjadi seorang Kristen yang taat. Berarti nggak terjadi konversi di situ ya? Yang disebut sekarang enrichment ya? Enrichment atau sering disebut mutual fecundity. Jadi saya diperkaya atau disuburkan oleh apa yang saya terima dari kemajemukan ini gitu loh. Relasi antara atau kesinambungan antara fase yang kedua dengan fase yang ketiga, kan tadi di fase yang kedua itu kan ada gejolak, dan terus terang tadi Pak Martin mengatakan pasti adalah yang melakukan upaya evangelisasi atau menjadi mualaf juga. Itu kan di TV kan banyak itu. Betul. Nah, itu sementara fase ketiga adalah fase di mana sebenarnya saya Kristen tapi saya berusaha untuk memanfaatkan hal-hal dari agama lain yang juga memperkaya kehidupan spiritual saya tanpa meninggalkan inti iman saya. Betul. Itu gimana nyambungnya itu dengan yang kedua? Mungkin itu satu perasaan, kok agama jadi begini berkotak-kotak, jadi sesak gitu ya. Terlalu takut, terlalu was-was. Padahal sebenarnya orang Kristen kan juga dulu pun sebenarnya orang Kristen kan juga mau mempraktekkan kata orang Toraja Aluk Todolo, agama yang dulu juga kan dipraktekkan juga misalnya dengan korban kerbau misalnya, dengan
kuburan yang sebenarnya kan kuburan nenek moyang tapi juga jadi kuburan Kristen kan begitu. Kalau kita ke Toraja ya, yang di kaki-kaki bukit itu. Jadi sebenarnya orang Kristen juga sudah pernah kok diperkaya oleh agama leluhur. Tidak bisa gitu? Kenapa sekarang nggak bisa? Oke. Apakah dengan fase yang ketiga itu yang tadi enrichment, memperkaya, menggali dari sumber yang berbeda itu menghentikan fase yang kedua, dan apakah itu menghentikan kristenisasi? Setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Agama Kasih Indonesia. Ini adalah segmen yang ketiga, segmen yang terakhir. Kita berbincang tentang kristenisasi masih adakah, bersama narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga, saya Pendeta Arlius Darosa. Pak Martin, ya udah ngomong fase yang ketiga, dan kalau udah ngomong seperti itu kelihatannya itu fase yang terakhir ya Pak, yang sedang berlangsung sekarang ini. Semoga orang tidak melihat agama sebagai ancaman, sebagai kotak-kotak pembeda ya, tapi melintas. Apakah dengan adanya kesadaran semacam itu, ya, bahwa saya tetap Kristen, tapi saya tuh bisa menerima nilai-nilai spiritual yang memperkaya, membuat saya lebih dekat kepada Tuhan dan membuat kehidupan saya lebih sejahtera. Apakah dengan demikian sebenarnya maka kristenisasi dalam arti menarik orang untuk tadi proses konversi itu sudah berhenti? Kita berharap ya, proses memindahkan orang ke camp ya, ke ruang yang berbeda gitu loh. Seperti orang berhenti di gedung sana pindah ke gedung sini. Kita berharap itu nggak usah lagi menjadi katakanlah program kerja gitu ya. Satu. Yang kedua, dengan itu agama-agama tidak perlu lagi merasa cemas dengan katakanlah jumlah penganutnya, lalu khawatir dengan agresivitas agama yang lain. Jadi istilah kristenisasi nggak perlu lagi ada, istilah islamisasi pun nggak perlu lagi ada, kan gitu ya. Yang ada ialah sekarang bagaimana agama-agama itu berlomba untuk menunjukkan pesannya yang bisa mendatangkan bukan hanya keterbukaan rohani agar orang percaya ya, tapi juga pesannya agar orang bisa dengan sesamanya lebih mengasihi dan lebih mendatangkan sejahtera. Jadi menurut saya agama dengan itu justru menemukan makna dirinya yang sesungguhnya, yaitu jalan untuk terbuka kepada Tuhan dan untuk mengasihi sesama. Dan menurut saya itu injili banget kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Caranya bagaimana? Agama memberi fasilitas orang mengasihi Tuhan, kan begitu ya, doa, ibadah. Tapi juga kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, agama memberi kesempatan orang untuk lebih tahu mengasihi, tidak justru membuat orang jadi semakin terkotak-kotak, kan begitu.
Nah, harapan. apakah harapan Pak Martin itu tidak bertentangan nih Pak dengan apa yang suka disebut sebagai amanat agung itu? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Apakah itu nggak bertentangan kalau kita berhenti dalam tanda kutip mengajak orang untuk percaya kepada Kristus begitu? Mungkin itu tetap menjadi pesan yang agung ya. Namun prosesnya tidak lagi mengakibatkan pengkotak-kotakan, tidak lagi mengakibatkan politik agama di mana kekuatan-kekuatan politik dijadikan penghambat atau pendorong orang masuk agama ini atau itu. Tapi prosesnya lebih proses yang menghargai kebebasan setiap individu. Jadi orang akan dengan lebih leluasa untuk belajar agama apapun, menjadi murid dari guru tanda kutip guru besar agama ya. Orang akan lebih bebas melakukan itu. Dan keputusannya untuk dibaptis, keputusannya untuk menemukan jalannya sendiri akan lebih alamiah gitu loh. Nah, itu menurut saya jauh lebih menguntungkan hidup bersama kita daripada dulu agama itu menjadi identitas yang bersifat membedakan, atau kalau kau tidak beragama kau mati gitu loh. Sekarang aku beragama karena aku bebas untuk percaya dengan jalan ini. Menurut saya itu jauh lebih Injili dan jauh lebih alkitabiah. Apakah itu bagaimana kalau orang berkata itu terlalu soft Pak Martin? Bagaimana ini tidak menolong kita menghadapi juga apa yang tadi di awal saya katakan, misalnya bahwa di samping kristenisasi yang sebenarnya yang dimaksudkan sudah hampir tidak terjadi dengan sangat kuat sekarang ini. Betul. Justru kita mendengarkan istilah Islamisasi. Bagaimana itu kalau kita terlalu soft? Itu upaya, sebutlah ya, Islamisasi ini akan menggerus. Kadang-kadang saya berpikir Islamisasi adalah reaksi ya atas kristenisasi. Okay. Gitu. Dan orang Indonesia menjadi Islam itu kan sejak abad 13 ya. Jadi agak natural sebenarnya proses itu. Jadi menurut saya kalau kekristenan mendorong keterbukaan, mendorong kebinekaan sebagai kekayaan rohani, bukan sebagai ancaman, maka menurut saya Islamisasi tidak akan juga menjadi obsesi gitu ya. Apalagi di pihak lain politik kita sekarang sudah semakin katakanlah moderat gitu ya, sehingga tidak perlu lagi hal-hal diislamkan atau diagamakan. Cukuplah sikap moderasi ini. Kata Menteri Agama sekarang, agama itu inspiratif dong gitu ya, inspiring you gitu loh, untuk bertindak yang baik, yang benar, yang mulia dalam hidupmu. Menurut saya ke arah itu bisa nantinya. Jadi kita jangan dihantui juga dengan Islamisasi. Jadi berhenti juga saling curiga yang ada. Mungkin dampak dari 65 itu harus betul. segera dikendalikan, diatasi, dan kalau bisa secepatnya itu dihentikan, dan kita menuju pada era yang baru dalam berelasi dan mengamalkan kehidupan beragama. Ya. Apakah Pak Martin mengatakan sebenarnya bahwa kita perlu melakukan, sebutlah, pengkajian kembali mengenai model pekabaran Injil? Ya, dan seperti kata Paulus juga dalam Alkitab ya, bahwa untuk orang Yahudi aku menjadi Yahudi, aku menjadi segala-galanya bagi semua orang, katanya dalam Korintus. Berarti apa? Berarti Injil itu memang proses seperti garam sebenarnya ya, yang menyerap, yang diserap dan atau seperti itu yang menghamirkan ya, dan itu mengakibatkan terjadi perubahan dari dalam gitu. Jadi pekabaran Injil bukan ini aku punya institusi yang kuat yang kau kalau masuk ke sini kau akan begini, enggak, tapi menginjili berarti masuk menjadi segala-galanya, menghidupkan pro-life katakanlah, menghidupkan daya kehidupan di situ, dan disitulah terjadi katakanlah kesaksian yang sesungguhnya menurut saya. Ya kalau begitu model dalam tanda kutip evangelisasi kita perlu
tinjaukah? Model seperti apa yang lebih relevan, lebih tepatnya? Menurut saya istilahnya bagus sekali sekarang, sebenarnya istilah lama dari Dewan Gereja Sedunia itu communicating the whole gospel. To the whole humanity. Jadi mengkomunikasikan sepenuh-penuhnya Injil ini kepada, bukan Injil sepenuhnya ya. Bukan Injil sepenuhnya. Sepenuh-penuhnya Injil kepada sepenuh-penuhnya kehidupan. Jadi mengkomunikasikan sekarang, how you communicate, kau harus mendengar dong, kau harus mengerti dong, kau harus jelas, tapi juga kau cukup paham bahwa kehidupan ini kompleks, baru kau bisa mengkomunikasi. Seperti yayasan komunikasi ini kan begitu. Jadi menurut saya itulah model agar orang yang ikut dalam komunikasi, ikut berpartisipasi dengan bebas memutuskan. Dan apakah agama kekristenan ini cukup kaya untuk rohaninya? Kalau cukup kaya, mungkin dia bisa menjadi murid. Jadi artinya upaya pewartaan Injil warta ya. Pewartaan Injil itu mesti didahului oleh pemahaman dari sang pewarta tentang kepenuhan Injil itu. Dalam kepenuhan hidup itu bagaimana? Jadi ada dua, kalau pembahasan ada dua. Pertama-tama adalah bagaimana kita memahami dulu makna sepenuhnya dari Injil itu. Sebab kalau sepenggal kan nanti mungkin akan terjadi seperti yang selama ini saya memakai ayat ini untuk melakukan pekabaran Injil dan ada dasarnya. Tapi itu kan hanya sebagian dari pesan Injil. Berarti didahului oleh pemahaman yang, jadi nggak boleh sembarangan orang melakukan pekabaran Injil begitu. Ya, saya kira dia harus sepenuhnya masuk dalam kehidupan itu, dan bagaimana Injil itu dipersaksikannya, ya, kiranya sekarang lebih memakai prinsip komunikasi. Dan dalam komunikasi 50% mengatakan, 50% mendengarkan, kira-kira begitu ya. Saya harus menghargai Anda kalau berkomunikasi. Ya, dan harus memahami Anda dengan baik. Ya. Kalau tidak, saya nggak bisa ngomong sesuatu yang Anda mengerti. Nggak bisa. Kalau saya ngomong dengan orang Sumba atau orang Torres, saya harus mengerti orang Sumba, kebutuhan mereka. Begitu maksudnya. Iya. Dan mengikut sertakan dunia pengertian dan dunia rohani mereka ke dalam pesan itu sendiri, kan gitu ya. Berarti peran dari ilmu-ilmu sosial menjadi semakin penting lagi dalam upaya pewartaan, karena kita hanya bisa mengenali kehidupan ini dengan memakai ilmu-ilmu sosial sebagai pisau analisis. Kalau enggak kita buta, begitu maksudnya. Ya, bahkan seperti memakai istilah Paulus tadi, kita harus mengembangkan apa yang disebut discernment ya. Discernment itu katanya bahasa Indonesianya pewiwekaan. Saya baru dengar ini, pewiwekaan. Kata apa itu wiweka? Jawa ya, yaitu upaya untuk dengan hati-hati, dengan discern, menguji roh gitu ya, agar kita menemukan apa pesannya dan apakah pesan kita juga bisa bersambung dengan pesannya, dan sama-sama dihargai, sama-sama suaranya didengarkan, dan sama-sama menempuh transformasi ketika pesan itu tiba gitu loh. Interaksi dengan sesama menjadi sangat penting kalau mendengarkan ini. Karena pengenalan yang penuh itu kan hanya mungkin terjadi kalau ada interaksi yang otentik, yang tidak berpura-pura. Dan tidak satu arah, tapi bermacam arah ya. Jadi sekali lagi, kristenisasi dalam arti upaya untuk memindahkan seseorang dari sebuah ruangan ke ruangan yang lain, dari agama lain ke agama Kristen, sebenarnya pada prinsipnya sudah tidak ada lagi ke sekarang sebenarnya. Ya, prinsipnya jangan kita bayangkan begitulah kesaksian Injil. Bukan begitu. Kesaksian Injil berarti adalah komunikasi, adalah proses memasuki kehidupan, berbagi sukacita, dan dengan kebebasan masing-masing menempuh apa konsekuensi ketika Injil dikomunikasikan. Pak Martin kan mengajar di sekolah teologi. Apakah semacam ini dibekalkankah kepada para calon-calon pendeta yang menempuh pendidikan teologi itu? Saya kira prinsip pendidikan teologi yang ekumenis akan seperti itu. Yang ekumenis akan seperti itu. Padahal perguruan tinggi teologi berapa di Indonesia, Pak Martin? Ya, ada 250-an memang. Ya, jadi perlu usaha yang sangat keras berarti agar kekristenan sendiri punya
persepsi yang kurang lebih sama dalam rangka melakukan pewartaan Injil itu. Pewartaan harus terjadi. Itu perintah. Itu memang. Kita nggak boleh kita berhenti mewartakan, kita berhenti menjadi murid Kristus. Kita berhenti berkomunikasi. Yes. Ya. Jadi mewartakan terus, tapi dengan tadi mempertimbangkan pemahaman kita yang sebutlah komprehensif tentang berita Injil dan pengenalan yang utuh tentang kehidupan masyarakat. Betul. Baik Pak Martin, dua istilah yang angker, kristenisasi, islamisasi, mudah-mudahan menjadi clear bagi kita semua. Ya, ini percakapan sangat menarik. Sebelum acara ini kita akhiri, apakah ada semacam pesan penutup kepada pemirsa kita? Silakan Pak Martin. Pada era sekarang kiranya kita sudah bisa bebas dari beban pengkotakan yang disebut kristenisasi atau islamisasi. Justru sekarang kita berharap dari agama-agama itu terjadi sumber-sumber yang kaya untuk kehidupan. Untuk kehidupan yang lebih saling hormat, saling mengasihi, yang bebas. Dari agama lah kiranya pesan itu datang, dan agama kalau begitu kiranya lebih terbuka, lebih komunikatif, lebih interaktif dalam menyampaikan pesan-pesannya. Baik, makasih Pak Martin atas pencerahannya. Dan sahabat YKB GKI TV, pewartaan Injil harus terus kita lakukan, nggak boleh berhenti. Harus terus mengkomunikasikannya. Tentu saja pewartaan Injil yang mendatangkan kehidupan. Terima kasih kebersamaan kita, dan bila ada masukan-masukan silakan dikirimkan kepada kami melalui nomor 0812 8188 9191 0812 8188 9191. Terima kasih kebersamaan kita, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang dengan topik atau tema yang lain. Tuhan memberkati.